Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama saya, Ilah Rahmatul Fananin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan juga belajar mengenai 3 hal, yakni yang pertama yaitu sensasi, yang kedua yaitu atensi, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah persepsi. Nah, dari gambar barusan yang teman-teman sudah lihat, apa sih yang teman-teman itu bisa dapatkan atau bisa ingat dari gambar barusan? Itu tuh sebenarnya secara tidak sadar kita telah merasakan sensasi. Jadi apa sih sensasi itu? Nah, jadi sensasi itu adalah segala sesuatu yang terdeteksi oleh panca indera kita. Nah, hal tersebut merupakan salah satu hasil yang diberikan oleh sensori kita. Jadi sebenarnya apa-apa yang teman-teman lihat di layar sekarang, di layar HP teman-teman sekarang, ataupun di sekeliling teman-teman sekarang, itu merupakan sensasi yang teman-teman dapat rasakan. Nah, untuk menindaklanjuti sensasi ini, kita pasti merasakan atensi. Nah, atensi itu sendiri adalah titik fokus atau perhatian yang diberikan individu atau manusia atau teman-teman ya pada sesuatu hal yang telah dirasakan oleh panca indera kita tadi. Nah, dalam atensi sendiri terdapat beberapa aspek utama, yakni yang pertama yaitu kapasitas pemrosesan dan juga atensi selektif. Apa sih maksudnya? Jadi, setelah sensori kita mendeteksi adanya suatu hal atau suatu peristiwa, itu tuh pasti kita dalam sistem syaraf pusat kita ataupun di otak kita memiliki kadar atau kapasitas dalam pemrosesannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalkan pada gambar tadi ada nih teman-teman yang bisa mengingat atau melihat beberapa warna seperti merah ataupun jingga. Nah, tapi ada teman-teman lain yang bisa melihat warna selain itu. Misalkan ada teman-teman lain yang bisa melihat warna merah dan warna orange. Nah, itu kan berarti setiap individu itu memiliki kapasitas pemrosesan atau atensi selektif yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tingkat rangsangan. Nah, kemudian yaitu tingkat rangsangan. Tingkat rangsangan ini yang mempengaruhi kapasitas pemrosesan kita atau atensi selektif kita tadi. Jadi, seberapa banyak rangsangan yang diberikan itulah yang mempengaruhi atensi kita. Kemudian yaitu yang ketiga ada pengendalian atensi. Nah, misalkan nih teman-teman kan lagi melihat video saya, akan tapi di lingkungan teman-teman itu teman-teman mendengarkan atau melihat sesuatu hal yang lain, tetapi teman-teman masih bisa fokus atau memilih untuk mendengarkan dan melihat video saya. Nah, itu tuh yang disebut sebagai pengendalian atensi. Kemudian yaitu ada pemrosesan otomatis. Jadi ketika teman-teman melihat gambar tadi, itu tuh di otak kita itu sudah langsung tersimpan atau tergambar, oh tadi tuh saya melihat warna ini loh, gitu, seperti itu. Nah, itu tuh yang dinamakan sebagai proses otomatis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada kesadaran. Nah, kesadaran di sini tuh maksudnya berhubungan dengan pemrosesan atau pengendalian atensinya tadi ya. Jadi teman-teman itu secara sadar memilih untuk fokus dan memperhatikan satu hal, padahal di sekeliling teman-teman itu ada beberapa hal yang menarik perhatian teman-teman, tapi teman-teman memilih secara sadar untuk fokus terhadap satu hal. Nah, itu tuh yang disebut dengan kesadaran dalam aspek utama atensi. Nah, kemudian aspek yang terakhir yaitu neuroscience. Nah, sudah pasti ya, dalam segala hal atau segala sesuatu pasti terjalin atau bersambung dengan neuroscience, karena apa-apa yang sudah kita lakukan itu pasti merupakan komando dari sistem syaraf kita, seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, contohnya nih, misalkan pada saat teman-teman melihat. Nah, pada saat teman-teman melihat tuh pasti memiliki sambungan-sambungan, misalkan
Yang pertama menangkap hal itu adalah kornea, kemudian dilanjutkan pada lensa, kemudian pada retina, dan selanjutnya sampailah pada pemrosesan di otak. Nah, setelah diproses pasti menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan ini merupakan buah hasil dari abstraksi otak dan juga sensasi yang telah dirasakan. Akan tetapi, atensi yang berlebihan itu menjadi tidak baik bagi individu ataupun teman-teman. Misalkan nih, contohnya ada hiperaktif. Itu tuh merupakan atensi yang berlebihan karena tidak bisa benar-benar fokus pada satu hal. Pasti membagi fokusnya pada beberapa hal. Misalkan sekarang anak sedang mengucek mata, terus kemudian garuk-garuk telinga atau lain sebagainya. Nah, itu tuh menjadi hal yang tidak baik. Nah, kemudian bahasan yang ketiga yaitu adalah persepsi. Apa sih persepsi itu? Jadi persepsi itu adalah proses menyimpulkan sesuatu atau membuat dugaan mengenai suatu hal yang telah menjadi rangsangan, kemudian masuk ke dalam otak, dan kemudian ditafsirkan melalui pengalaman pribadi. Nah, jadi persepsi ini adalah dugaan yang telah kita buat dari sensasi dan juga atensi yang telah kita laksanakan atau kita lakukan. Nah, persepsi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pengetahuan. Banyaknya pengetahuan yang kita dapatkan akan mempengaruhi persepsi yang kita buat. Kemudian yaitu yang kedua ada hipotesis yang disusun. Nah, hipotesis yang disusun ini adalah dugaan sementara yang muncul pada saat pertama kali kita menerima rangsangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada prasangka. Prasangka di sini adalah sesuatu yang kita rasakan pada saat pertama kali kita melaksanakan atau melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir ada ekspektasi. Ekspektasi di sini sangat mempengaruhi persepsi karena terkadang kita selalu membentuk ekspektasi kita terlebih dahulu padahal kita belum mengetahui hal-hal yang sebenarnya. Nah, untuk membentuk persepsi itu anak-anak itu masih belum mampu karena anak-anak pada usia prasekolah ataupun anak usia taman kanak-kanak itu tuh masih belum mampu secara kognitif untuk berpikir secara lebih rumit karena mereka itu masih pada tahapan praoperasional di mana pertumbuhan kognitifnya masih belum optimal. Nah, itu sudah 3 pembahasan kita pada minggu ini. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu stay tune di channel ini karena pasti akan ada pembahasan-pembahasan setiap minggunya yang selalu berkaitan dengan kognitif, psikologi, dan juga anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Thank you for watching.